akan kita explore satu persatu teman-teman ya. Jadi ini kita sambil sama-sama belajar gitu ya. Dan Pak Agus ini adalah pakarnya, ya, big masternya di Surabaya. Nogo Sabto. Ini dikatakan Nogo Sabto ini looknya 7. Look 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, saya tidak mau bercerita yang ekstrim ya. Gitu ya. Ada yang ekstrim ya, Pak? Iya, cuma saya tidak mau bicara yang itu. Saya mau bicara yang wajar aja. Nogo kembar. Niki nogo kembar Atau nogo kemanten. Nogo kemanten. Nah, ini mempunyai suatu filosofi semuanya ya. Jadi waktu itu di Penegoro ini kan kalau membawa nogo siluman ini Belanda ini tidak bisa memegang. Gitu ya, Pak ya. Walaupun sudah dikepung tapal kuda, ditemukan di sungai. Jadi ini Nogo Sosro ini banyak korosinya ya, atau sudah ndak woto ya, atau boleh dikatakan kropos-kropos ya. Berarti ini sudah lama sekali ya, Pak. Hanya Keris Nogo Sosro ini sang raja ini sangat kagum, sangat menikmati, sangat terhipnotis dengan barang Nogo Sosro ini. Peksi Nogoliman. Peksi Nogoliman. Iya, jadi peksi itu burung, nogo tetap, gajah itu liman. Oke. Nogo, gajah, ada burung. Jadi ini satu keris ada 3 binatang. Ya, ini memang saya dapat dari Raja Bali ini. Ini kok warangkanya gitu. Iya. Dari ini warangka dari Gading, ini perak. Terus ini permata-permata dan sebagainya ya, tapi nah, ini saya dapat dari Raja Bali, di mana Raja Bali ini anaknya sudah di luar negeri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian dimanapun berada, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, dan rahayu rahayu rahayu. Ini kembali lagi kita berada di sanggarnya Pak Agus Kris, teman-teman ya, di daerah Ngagel Tirto nggih Pak nggih. Ngagel Tirto, Surabaya, Jawa Timur ya. Kali ini kita akan update gitu ya. Ini di depan kita lihat ada beberapa jenis keris gitu ya, yang cukup istimewa. Ini adalah koleksinya Tosan Aji Surabaya, yaitu Pak Agus Kris ya. Langsung saja kita akan bertanya sambil belajar gitu ya dengan beliau, Pak Agusnya. Ya, ini adalah Pak Agus Kris. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Selama ini sudah beberapa waktu ngapunten belum bisa sowan ke sini Pak saya. Nggih Pak Agus, matur nuwun sebelumnya saya diizinkan untuk hadir di sini. Dan ini tujuan saya ya seperti biasa nggih Pak, update gitu ya. Nah, barangkali Pak Agus punya konsep apa yang mau kita bahas di pagi hari ini Pak? Ya, jadi kemarin kan membahas saya punya berapa koleksi, saya punya beberapa macam keris. Sekarang saya mau bikin khusus nogo ya. Nogo ya, jadi nogo itu ada beberapa tipe ya. Ada nogo sosro, ada nogo rojo, ada nogo kembar, ada nogo siluman, ada nogo bumi, ada nogo
Glinding, Hmm. ada Nogo Besuki, semuanya. Banyak Jadi sekali ya, banyak Pak, sekali ya jenis Nogo ya. tipenya, gitu. Cuma kita nanti akan memberi contoh, Ya. ini kerisnya, ini namanya. Baik. Ya kan gitu ya. Nggih, Pak Biar Agus. orang paham di Nogo dulu ya. Baik, baik. Nggih. Nggih, Pak Agus. Ini teman-teman ya, seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Agus ya. Kerisnya yang ada di sini nih, nggih, Pak. Iya. Jadi ini nogo-nogo semua tipenya gitu ya Pak ya. Apa saya Nama-namanya. ambil satu-satu? Nggih, Pak. Itu harus itu. Ya, ini Nah, ini akan kita eksplor satu persatu teman-teman ya. Jadi ini kita sambil sama-sama belajar gitu ya. Dan Pak Agus ini adalah pakarnya, ya, big masternya di Surabaya. ya Nggih, monggo, sebenarnya Pak. saya akan menjelaskan kepada anak muda, Ya, kepada generasi muda, kepada manusia Indonesia khususnya atau luar negeri. Baik. Karena keris ini diakui oleh dunia, oleh UNESCO, baik. di mana keris ini adalah salah satu benda budaya yang harus dilestarikan. Baik, Oke, baik, baik. ini tak ambil contoh ini Ya. Nogo Sosro ini. Yang ini nogo sosro Iya. nggih, Pak nggih. Ini Nogo. looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Jadi ini Nogo Sosro Sengkelat, ada Nogo Sosro Hmm. Sabu Inten, Baik. ada Nogo Sosro Sempono, Hmm. ada Nogo Sosro Pendowo Limo. Hmm. Jadi di mana empu di Indonesia ini kan banyak ya, ada daerah keraton, ada di luar keraton, Hmm. ada dari Mojopahit, ada Tuban, ada Belambangan, Hmm. ada Madura, Beda-beda wilayah gitu ya Pak ya. Macam-macam. Iya, jadi ya. seorang pun mempunyai hak Ya. untuk berkreasi di mana dia mau bikin Nogo Sosro lo 5, lo 7, lo 11, 13 dan sebagainya. Sesuai proyeknya mereka masing-masing Semua gitu kan. tergantung dari seorang punya ya. Baik, baik, baik. Oke. Nah, di sini di mana Nogo Sosro ini mempunyai mahkota, ini kinata emas, terus ini ada sisiknya, Hmm. boleh dikatakan sisik sewu. Jadi dulu Masya Allah. itu raja ini dengan semedinya dia ini dikasih wisik ya, Ya. dimana dia bersemedi, ada wisik. Wisik dimana itu semacam semacam pesan-pesan gitu ya Pak ya. ya, Oh, jadi iya. hasil dia meditasi, hasil Iya, dia iya, iya, iya. bertapa, Iya. atau dia ini melakukan suatu ritual, Iya, iya Pak. dia dapat wisik, Hmm. di mana Mojopahit harus mempunyai keris yang ampuh, Hmm. karena kerisnya waktu itu kan kalah dengan anaknya Empu Suko ya, Baik, patah baik, ya. baik, baik. Nah, jadi dapat wisik itu akhirnya dipanggillah seorang empu yang handal Hmm. untuk membuat keris Nogo bersisik 1000. Baik. Jadi waktu itu belum ada nama Nogo Sosro dulu. Oh, dulu belum ada. Jadi ada wisik dulu. Iya. Nah, setelah keris ini dibuat oleh seorang empu yang sangat sakti, Ya. dan akhirnya setelah disepuh ya Oke. di laut, baru di situ ada wisik lagi bahwa ini namanya Nogo Sosro. Nogo Sosro. Jadi Terus, bertahap-tahap gitu ya Pak ya jadi prosesnya. seorang raja ini dapat wisik Nogo sisiknya sekian. Hmm. Nah, setelah dibuat oleh empu, Hmm. setelah sama empu dibikin dengan puasa dan pekerjaan yang sangat istimewa. Baik. Nah, setelah itu baru ada nama. Iya, Baru iya, disampaikan kepada Hmm. sang raja Baik, baik. bahwa keris ini namanya Nogo Sosro. Itu waktu sampun setelah finalnya gitu Sudah, ya Pak ya? jadi diserahkan. Nah, sang Diserahkan. raja ini nanya, keris ini kok bagus sekali. Iya, 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 Apa iya. namanya? Hmm. Nah, ini namanya keris Nogo Nogo Sosro. Sosro. Nah, dengan adanya keris Nogo Sosro ini sang raja ini sangat kagum, Ya. sangat menikmati, sangat terhipnotis dengan barang Nogo Sosro ini. Oke. Sehingga sehari-hari dia melihat, menikmati, menyayangi benda ini. Sampai akhirnya tidak tahu berapa bulan atau berapa tahun, saya tidak tahu ya,
di luar keraton ini ada kegaduhan. Oke. Kegaduhan ini akhirnya sang raja ini mencari ada apa, masyarakatku kok banyak yang gaduh, Ya. gundah gulana itu kenapa? Ya. Akhirnya dia menyamar sebagai rakyat biasa, karena kalau raja keluar kan dia kan harus Lebih heboh lagi tadi. iya nanti ya toh. Dia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah ada masyarakat kumpul-kumpul ditanya, loh ada apa? Oh itu Mojopahit terbakar, keraton terbakar. Nah, setelah raja ini perjalanan dari keraton menuju desa atau menuju kampung ini tidak pernah menoleh ke belakang. Gitu ya Pak ya? Dia hanya berjalan maju aja, Ke depan menghadap. tidak pernah menoleh. Setelah ada orang-orang itu tadi baru menoleh di keratonnya sendiri. Langsung dia pulang. Lah ternyata di keraton ini nggak ada yang terbakar gitu. Tapi orang-orang melihat terbakar. Rajanya sendiri melihat terbakar. Akhirnya keluar lagi di perkumpulan lain lagi. Oh. Begitu lihat lagi terbakar. Terbakar. Pulang lagi. Ya akhirnya diambilkan diambillah Nogososro ini, ya. dibawa keluar. Setelah dibawa keluar, ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu Nogo ini dibuang sama raja. Dibuang. Karena faktor yang tadi itu ya, Pak. Karena raja ini sangat sayang kepada rakyatnya. Oke. Gitu Jadi, ya Pak ya. Ini salah satu pemimpin yang harus merelakan keegoisannya atau merelakan kesombongannya. Baik. Dia mempunyai keris yang sangat ampuh, tetapi membuat rakyatnya gundah gulana. Dia harus mengambil kesimpulan. Baik. Ya. Setelah dibuang ini, Nogososro ini karena raja pasti sakti lah ya dalam arti Iya. dia lebih memahami gitu ya Pak ya. Lebih linue dan keris ini dibuang itu ya katakan terbentur gunung atau terbentur batu, pecah. Kerisnya pecah menjadi banyak. Menjadi banyak. Besi ini pecah menjadi berkeping-keping. Di mana akhirnya Nogososro ini dalam arti itu pecah menjadi banyak. Nah, di Indonesia ini kan, di Jawa ini kan banyak empu. Di mana katakan saya seorang empu. Ya. Empu A. Ya. Saya jalan-jalan. Ya. Kok ada benda yang bersinar di kepingan-kepingan tadi? Ya, saya menemukan katakan satu aja benda. Satu benda ini kok bersinar. Iya. Karena saya seorang empu, saya bisa berkomunikasi dengan sesuatu benda. Baik. Saya bisa berkomunikasi dengan benda yang mempunyai suatu energi, atau mempunyai kekuatan. Itu batu, atau itu kayu, atau itu besi meteorit. Iya. Jadi meteorit ini mengandung suatu energi dan ada kekuatannya, ada kodamnya, ada penunggunya. Jadi saya seorang empu A, saya menemukan katakan kepingan besi, cuilang atau segumpal besi. Iya. Setelah saya ambil, dengan bahasa saya katakan saya salam ya. Iya. Kalau bahasa sekarang assalamualaikum atau rahayu, atau om swastiastu. Iya. Nah, setelah saya tanya, dia menjawab bahwa dia ini adalah Nogososro, di mana dibuang sama bendoronya atau raja Mojopahit, sehingga menjadi keping-keping ini. Nah, akhirnya saya ngapunten Pak, tadi yang keping-keping itu berarti pecah-pecah. Banyak, mencah. Bukan masih membentuk keris tapi pecah gitu. Namanya pecah ya. Berantakan. Namanya pecah. Saya katakan pecah. Jadi Mbak saya berceritanya seperti itu ya. Iya. Jadi pecah banyak, saya menemukan satu aja lah. Saya seorang empu. Terus saya ajak bicara. Akhirnya pecahan ini saya tambahi bahan besi, baja, dan sebagian meteorit lagi. Ya, sehingga menjadi keris. Saya seorang empu A, saya mempunyai imajinasi, saya mempunyai daya model saya sendiri. Akhirnya saya bikin umpamanya Luk 13 seperti ini. Nah, akhirnya terjadilah Nogososro Luk 13. Terus umpamanya empu B
Empu B ini Hmm. juga sama menemukan Iya, kepingan. iya, iya, Akhirnya iya. Empu B ini membuat Nogososro Luk 11. Ya, versinya Atau mereka Nogososro gitu ya. Sabu Inten. Nggih, nggih. Kan begitu. Iya, iya. Oh, terus lagi ada Empu C menemukan. Dia bikin Nogososro Luk 9. Itu haknya Nggih. seorang empu. Baik, Gitu. baik. Nggih. Nah, di mana akhirnya Nogososro ini menjadi banyak. Menjadi banyak. Menjadi banyak. Makanya kadang-kala ada orang mengakui, oh saya punya Nogososro asli. Nggih, nggih. Oh saya punya Nogososro dari keturunan. Itu haknya mereka lah. Iya. Ya, haknya mereka. Dan banyak orang di luaran sana itu penasarannya gini, Pak. Kok bisa banyak ya? Mestinya kan satu. Nah, Ya, itu tadi. itu kisahnya tadi seperti itu nggih, Pak, Ya, nggih ternyata. jadi Oke. Mbak saya menceritakan kurang lebihnya seperti itu. Nggih, nggih. Terus kalau salah dan benernya, Ya, saya terserah masyarakat untuk ya. menilai Baik, baik, atau baik, baik. mengerti masalah sejarah ini terserah. Nggih. Dan saya bercerita ini tidak mencari suatu kebenaran. Ya, Saya baik, baik. mencari edukasi pada masyarakat Nggih. Indonesia yang paham. Monggo ayo kita Nggih. sama-sama berbicara suatu sejarah. Baik, baik, baik. Luar Jadi biasa. kurang lebihnya Hmm. Mbak saya menceritakan seperti itu. Hmm. Kalau ada yang lebih paham, saya minta maaf ya Nggih, toh. nggih. Karena ini sebuah suatu cerita, ya yang jelas cerita pasti ada suatu sejarah. Iya, iya. Nggih, monggo. Ini juga Nogososro. Niki juga Nogososro. Cuma Oke. ini Nogososro ini Hmm. pernah Hmm. katakan ditemukan di sungai. Jadi ini Nogososro ini sudah ya banyak yang korosi ya. Niki nggih, Pak, nggih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama 13 13 ya, setelah. lotnya. Ini cuma ya banyak korosinya ya, atau sudah ndak utuh ya, Nggih. atau boleh dikatakan kropos-kropos ya. Berarti niki sudah lama sekali nggih, Pak. Ya, Usianya ini ditemukan di sungai ya. di sungai. Oke. Jadi ini masih kelihatan emas-emasnya juga. Iya, iya. Ada yang hilang. Dan natural nggih, Pak, nggih. Ya, Maksudnya ini- setelah ditemukan seperti ini. Ya dulu ditemukan apa namanya, banyak pasirnya ya. Lagi kan kotor nggih. Mm-mm, Kemudian setelah dicuci Platinumnya nampaknya dan seperti ini sebagainya. nggih. Ya, Oke. saya ya katakan ini bersihkan perlu waktu ya. Nggih. Perlu waktu berbulan-bulan Gitu untuk ya. untuk menghilangkan karatnya dan platinumnya, pasir-pasirnya Gitu semuanya. ya, Pak ya. Sehingga sekarang hasilnya seperti ini ya. Memang barangnya sudah ndak apa namanya, ndak utuh ya, dalam arti ndak sempurna seperti yang tadi. Tapi masih membentuk loh, Pak. Ya, seperti ini kelihatan apa, Dan khas tentang kursi-kursinya ya. Nggih. Oke, ini yang Nogososro penemuan ya. Nggih. Iya, itu Nah, tadi terus teman-teman. ini ada lagi Nah, ini wih, Nogososro nom-noman. nom-noman. Nah, nom-noman ya. Ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maksudnya 9 ya toh. maksudnya Nah, ini, nom-noman menika pripun, Pak? jadi nom-noman itu keris itu dibagi ada berapa fase ya, atau berapa zaman ya. Nggih. Zaman tua. Hmm. Zaman tua itu termasuk ya Singosari, Mojopahit. Nggih. Setelah Mojopahit baru Pajang, baru Demak, dengan Demak Pajang. Nggih. Setelah itu Mataram ya. Mataram. Setelah Mataram itu baru ada Sultan Agung ya. Nggih. Sultan Agung sebetulnya masih tua juga ya. Setelah itu baru Pakubuwono ke 5, 6, 7, Gitu ya, Pak, ya. Hamengkubuwono katakan Oke, ke oke. 5, 6, 7 itu baru masuk, boleh dikatakan nom-noman. Karena Karena oke. Nggih. di mana zamannya itu cenderung bikinnya itu agak tebal, agak kokoh lah. Iya, secara fisiknya gitu. Agak kokoh dan agak ya kelihatan lebih berwibawa. Gitu ya, Pak ya. Oke. Memang ini nom-noman ini ya. Iya. Ini pun juga Nogososro Luk 9 ya Lo loh. 9. Jadi seorang pu
bisa berkreasi menurut idenya, Iya. menurut kemampuannya Oke. atau menurut kesaktiannya. Oke. Ini seiring berjalan berkembangnya teknologi, jadi secara fisiknya lebih tebel ini Pak ya. Ya. Jadi lebih kokoh gitu. Nah, terus kalau yang ini Nogorojo ya. Nogorojo. Dulu ini mempunyai nama besar juga ya toh. Nggih. Di mana di dalam sebetulnya keris-keris ini adalah senjatanya para resi, Para resi. senjatanya para orang-orang sakti, Ya. senjatanya raja-raja sebetulnya. Baik. Karena dengan adanya zaman ke depan akhirnya banyak orang berkeinginan Nggih. memesan kepada empu, kan begitu ya. Jadi dulu itu sebetulnya keris-keris ini yang punya itu ya orang-orang yang mempunyai linue, Iya. jadi darah biru atau keraton dan sebagainya. Iya. Nah, setelah itu Demang, Hmm. Punggowo atau dan sebagainya akhirnya kan harus membawa itu semuanya ya toh. Berarti sebenarnya orang-orang tertentu nggih, Ya, Pak. sebetulnya waktu Pilihan itu, gitu iya, ya. jadi waktu Oke. itu orang-orang keraton Nggih. dan akhirnya menyebar kepada di luar keraton, kan begitu. Akhirnya menjadi Ya, umum. jadi akhirnya sekarang ya kalau sekarang sudah bebas ya. Iya. Kalau dulu kan seperti itu ya. Ada aturannya Dan sekarang kayak pun juga kalau kita dipanggil raja pun kan kita katakan dipanggil raja Jogja, nah, kita harus pakai adat kerajaan Jogja. Iya, Ya iya. juga harus pakai biskapnya Jogja, Iya, harus iya. pakai Hmm. ini juga Iya. bawa keris juga kan gitu ya. Nggih. Karena Sesuai kita ketentuan. mengikuti, Nggih. kebudayaan Jogja. Terus Kebudayaan. kita dipanggil di kerajaan Solo, ya kita harus bawa apa yang ditentukan oleh kerajaan. Iya, Ya, adatnya. Heeh. Ya, masih banyak ini teman-teman ya. Jadi ini semuanya adalah nogo. Ya, Oke, dilanjut Pak. ini Nogo Sabto. Nogo Sabto. Ini Wih. dikatakan Nogo Sabto ini looknya 7. Look 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini Nogo Sabto ini saya tidak mau bercerita yang ekstrim ya. Gitu ya. Ada Cuma yang ya- ekstrim ya, Pak? Iya, cuma saya tidak mau bicara yang itu. Nggih. Saya mau bicara yang wajar aja. Nggih, ya monggo. toh. Jadi keris Nogo Sabto ini adalah yang dipunyai raja untuk diberikan hadiah kepada bawahannya. Katakan dia punya bawahan yang umpamanya ya Nggih. di Tuban dikasih, di Belambangan dikasih, Nggih. di Malang dikasih, di Madura dikasih, di Pajang atau di mana dikasih. Iya, oke. Dan dia memesannya kepada empu sebetulnya 7. 7 yang jenis ini ya, Pak. Sebetulnya Nogo Sabto ini raja ini memesan cuma 7. Baik. Ya karena dengan adanya kemajuan juga ya, Ya. toh, katakan Demang atau katakan pejabat daerah tertentu itu tadi dikasih raja kan ya ada suatu kebanggaan. Iya. Ini loh dari raja Iya. saya dikasih. Nah, Iya. akhirnya saudaranya Demang-Demang ini atau Punggawa dan sebagainya ini meniru atau memesan kepada empu. Empu yang samakah, Pak? Boleh kan, empu kan banyak ya. Iya, oke. Kan Nggih. jadi katakan memesan kepada empu ABCD kan Iya. terserah itu hanya seseorang ya. Berarti menduplikasi gitu ya, Pak ya. Nanti hasil akhirnya nggak akan sama Oh, gitu ya, Pak? antara empu A dan B C itu tidak sama, tapi tetap Iya, kurang iya. lebihnya berbicara pakem. Iya, Pakem pakem. itu modelnya kurang lebih seperti ini kan begitu, sudah dikasih suatu Gambaran. gambaran Iya, seperti baik. itu. Tapi tetap beda nggih, Pak nggih. Karena ini- beda empu. Ini digambarkan bahwa ini perutnya agak membesar ya, karena ini boleh dikatakan Lambungnya. barusan memakan rusa ya. Oh, gitu ya. Jadi semuanya itu pun juga ada suatu cerita. Cerita filosofi semacam itu. Beda dengan nogo-nogo yang lainnya. Nggih. Nah, sekarang tadi saya ngomong keris Nogo Sabto ini sebetulnya hanya ada 7, tapi sekarang 7. banyak.
Baik. ribuan. Ribuan Terus mereka kalau juga. ada orang ngomong, oh saya yang paling asli, terserah, itu hanya mereka. Iya gitu ya Pak ya. Hanya mereka. Ini juga Oke. ada Nogorojo. Hmm. Ini Nogorojo semuanya tadi Kinata emas ya, cuma ini emasnya sudah banyak yang hilang ya. Ini ya Pak, Tinggal- berarti ini iya. lawas juga ya Pak ya. Iya, ini tua juga. Wah. Nah ini dulu saya dapat dari anaknya mantan bupati. Ini Pak. Ya, anaknya mantan bupati, di mana bupati ini dulu itu disuruh mengumpulkan pusaka-pusaka dari wilayahnya Ya. untuk disetorkan kepada negara. Hmm. Jadi waktu itu wakil presiden itu ada Malik ya, Ada Malik. memerintahkan bupati ini Ya. untuk mengumpulkan keris-keris dari daerahnya. Nggih. Katakan dari bupati Tuban umpamanya, Oke. itu menyuruh kepada Hmm. bawahannya, boleh dikatakan camat, lurah dan Nggih, sebagainya, nggih, nggih. untuk mengumpulkan keris-keris yang bagus-bagus. Nggih. Ya tetap ada harganya, cuma saya tidak tahu ya. Iya, iya, iya. Nah, terus sama bupati ini yang bagus-bagus diambil, Gitu. yang jelek-jelek Nggak disetorkan. di ada Malik. Oke. Nah, ternyata ada Malik itu diperintah oleh Belanda. Oh, waktu itu, Jadi ya, Pak, Belanda ya. itu waktu itu nggak tahu ya, itu juga salah satu politik atau gimana. Iya, saya nggak secara ngerti. politik. Dan Oke. Indonesia waktu itu masih Hmm. boleh dikatakan kurang begitu menghargai budaya atau Hmm, kalah hmm, dengan hmm. uang. Nggih, nggih. Nggih. Sampai detik ini pun juga kalah dengan uang. Kalau ada orang asing beli miliaran ya pasti dikasihkan lah. Iya, iya. Iya toh. Seperti kisahnya itu Pak, kerisnya Pangeran Diponegoro kan Belanda nggih Pak nggih. Ya, yang jadi nggih. saya bercerita kerisnya Pangeran Diponegoro itu yang didokumentasikan itu adalah Nah. Nogosiluman. Gitu ya Pak ya. Sebetulnya yang dibawa itu Nogosiluman, dan Pangeran Diponegoro kan ya bercerita kepada anaknya bahwa kerisnya dirampas oleh Belanda, namanya ini umpamanya. nggih. Oke, salah satunya Nogosiluman. Nogosiluman. Dengan adanya kemajuan negara ini akan menuntut atau meminta kembali sejarah itu. Iya. Karena keris-kerisnya jawara-jawara orang sakti Indonesia ini Belanda sangat mengakui kehebatannya. Gitu ya Pak ya. Makanya Hmm. banyak dibawa itu karena ingin membuktikan. Iya, iya, iya. Nah, cuma di sana itu tidak tahu toto coronya. Jadi Dipajang. ya belum, katakan tidak bisa mengaktifkan energinya, katakan ya. Iya, iya, iya. Ya akhirnya dia berbicara seni, bicara sejarah. Ke arah seni dan Sejarah, sejarah. seni aja, ya Oke, nggak iya. berbicara isoterinya. Esoterinya. Oke. Tapi oke. dia tetap sampai detik ini mempelajari isoterinya. Kenapa orang Indonesia dulu ditawai mbak kok enggak apa-apa dan sebagainya, itu masih diteliti, Dicari, sampai detik ini. iya. Diteliti. Hmm. Makanya sekarang banyak tamu-tamu saya dari Belanda itu juga belajar tenaga dalam, Gitu ya Pak ya. belajar tanya-tanya masalah isoteri dan Nggih. sebagainya. Oke. Dan yang dikembalikan di Indonesia itu yang kemarin yang saya lihat Iya, waktu iya, dibuka iya. Jokowi Nggih. itu bukan Nogosiluman, Sebenarnya itu ya Pak ya. Nogo Rojo atau Nogososo. Kalau menurut saya, karena kalau Nogosiluman itu Nogo yang tidak mempunyai ekor, tidak sampai ekor, cuma Gitu ya. putus gitu aja. Jadi sebenarnya yang dipunyai Diponegoro itu Nogosiluman gitu ya Pak. Nogosiluman waktu Oke. bercerita sama keluarga. Oke. Tapi Nggih. waktu Pak Jokowi ke Belanda dan Iya. keris itu dikembalikan sama anak Belanda. rajanya Belanda yang Nggih. ada yang keberapa itu, Nggih, nggih. pangeran itu ya. Iya. Nah itu yang dikembalikan Nogorojo, bukan Nogorojo. Nogosiluman. Gitu ya Pak Bukan ya. Nogosiluman. Tetap Belanda ingin Hmm. sedikit memutarbalikkan atau ingin memiliki benda itu, Gitu ya. kemungkinan ya. Oke, 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 oke. Jadi ya mungkin ada Hmm. penasihat spiritualnya orang Belanda ini pernah ngundang orang Indonesia, mungkin loh ya, saya tidak tahu ya, karena Hmm. Hmm. orang Indonesia kan tetap walaupun sakti kan masih bisa dibeli ya.
gitu ya. Oke. Ya mungkin dia alasan diundang bisa di Ya. Belanda, disuruh membabarkan atau memanggil Hmm. kekuatannya atau kodamnya dan sebagainya, sehingga Belanda ini sangat sayang dengan kerisnya Diponegoro. Akhirnya seakan-akan diminta negara Indonesia dikasihkan, tapi seakan-akan gobloki ya, bahasa Jawa itu Belanda seakan-akan gobloki. Dalam arti itu wis tak kasih nu yang ini aja. Oh iya iya Nah, iya ini iya. umpamanya. Nah, ini logika ini, Pak. Jadi seakan-akan yuk diminta tak kasihkan, Iya. tapi ini kan gitu. Iya iya. Lu saya ini dulu katakan dari bapak saya ini ya. Iya. Ya masa kita harus menuntut itu semua? Oh enggak bisa emang. Iya iya. Dulu keluarganya Diponegoro tercatat Nogo Siluman, ini Nogo Sosro atau Nogorojo katakan. Lah yang menerima apa Pak Presiden dia juga nggak paham masalah itu. Jelasnya. Iya toh, nggak Iya. paham. Tapi kalau sama panjenengan insya Allah lebih clear nggih Pak nggih Ya sebenarnya. mungkin akan saya jelaskan bahwa Nggih. yang dipunyai Diponegoro adalah di dalam catatannya adalah Nogo Siluman. Nogo Siluman. Dan kalau ini kan Nogorojo. Nggih. Nogo Siluman ini di mana dia tidak mempunyai ekor. Nggih. Jadi hanya kepala sama sedikit itu aja. Itu dinamakan Nogo Siluman, ya toh. Nggih. Sebetulnya UNESCO itu memberikan suatu statement kepada Iya. negara Indonesia bahwa keris-keris yang ada di luar negeri, Nggih. termasuk di Belanda, di Inggris, di Amerika, sebetulnya mau dikembalikan. Tetapi museum-museum yang ada di luar negeri ini minta duplikatnya Hmm. atau minta dibuatkan baru, Ya. kurang lebihnya seperti ini. Mirip Lah, keris yang mempunyai sejarah dikembalikan. gitu ya. Pak. Sebetulnya maunya itu. Itu kan UNESCO. yang terbaik sebenarnya nggih Pak. Ya jadi dalam arti katakan kerisnya yang ada di Belanda Iya. itu sudah dinego sebetulnya bahwa ini nanti mau dikembalikan kepada Indonesia Nggih. dan Indonesia akan mengganti, kurang lebihnya sama. Baik. Karena katakan museum ini kan hanya mencatat bahwa ini modelnya kurang lebihnya seperti ini kan. Iya. Tapi kalau sejarah Indonesia lebih memerlukan, Iya. Benar benar. lebih memerlukan daripada si perampasnya. Nggih nggih. Ya, Baik. seperti di Amerika kan juga gitu ya, banyak orang kaya-kaya dulu beli keris di Indonesia dengan harga yang sangat mahal, bahkan mungkin beli di keraton langsung, ya toh. Nggih. Ya, di mana keraton ini kan mempunyai umpamanya Raja Hamengkubuwono ke-5. Ya. Ini kan punya anak banyak. Katakan 5. Selirnya berapa? Itu kan pasti dikasih keris-keris semuanya. Nah, yang jadi raja adalah anak pertama. Gitu Ya ya. kan gitu. Tapi yang lainnya kan juga pangeran dan sebagainya. Iya iya iya. Dan mempunyai warisan. Mempunyai sejarah. Nah, ini punya anak cucu semuanya. Nah, terus yang tadi ke-5 turun ke-6, 6 juga gitu, punya anak banyak, punya selir. Ya, punya warisan juga. Oke. Nah, mungkin di antara yang itu Iya. dibeli oleh Iya. orang Belanda, orang Amerika atau Inggris dengan harga miliaran, pasti dilepas. Iya. Pasti dilepas. Jawabnya pasti Sangat dilepas. logika. Pasti dilepas karena ya maaf, keris saya dulu itu tahun 2000 itu ya. Saya buka galeri ini tahun 2000 itu masih harga 25.000, 50.000, 75, 100, 200. Masih harga itu. Makanya saya mengumpulkan dari tahun 2000 alhamdulillah dengan harga-harga yang masih ya tahun 2000 harga 50.000 ya juga sudah besar. Iya, nilainya besar. Nilainya besar. Jadi gajian masih berapa? Iya, Ya toh? Nah, iya. sekarang katakan UMR 5 juta. Iya. Nilainya sekarang katakan 5 juta. Sekarang gajian Iya. sebulan dibelikan keris. Yaitu Cuma kurs. nominalnya dulu 100.000, sekarang 5 juta. Nggih, kursnya nanti- kira-kira seperti itu. Nanti kedepannya juga mungkin Eh, UMR kan pasti naik. Kan? iya naik, nggak pernah turun Pak. Dan nilainya kan tetap ya toh Nggih 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 nggih. berbeda. Nah, dulu tanah
saya beli di Medok Anayu tahun 97 itu cuma 10 juta tahun 97. Dan sekarang sudah 1 miliar. Gitu ya Pak ya. Iya, dengan ukuran yang sama, dengan Gitu. tempat yang sama, harganya beda. Nah, kalau dulu nilai sekarang 10 juta ya kecil, Iya. kecil. Tapi waktu 97 besar, Iya, besar benar. sekali. Ya, ini lagi ada nogo kembar Niki nogo kembar, atau nogo kemanten, nogo kemanten. di mana nogo ini Wih. mempunyai kanan kiri, terus ekornya ini saling bersilang atau sedang bercinta, Gitu ya atau Pak ya. sedang kawin, Atau atau sedang kasmaran. iya, Nah, ini mempunyai suatu filosofi semuanya ya. gitu ya. Jadi Oke. nogo itu mempunyai filosofi kerja, wibawa, Oke. pimpinan, derajat, Hmm. filosofinya itu ya. Nah, Oke. kalau nogo kembar ini nogo manten itu untuk melanggengkan suatu perkawinan. Baik, baik. Atau, ya tetap wibawa, derajat semuanya ada Hmm, semuanya ya. Iya, iya. Ah, Jadi yang berkaitan dengan perkawinan. ya, jadi ini untuk Oke. merukunkan keluarga, untuk biar keluarga ini harmonis dan sebagainya. Baik. Tapi tetap ada wibawanya itu tetap ya. Iya, Nah, baik. semuanya itu tetap. Oke. Ya, itu filosofinya bermacam-macam. Seperti ini ya Pak ya. Ada bagiannya sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Ya, makanya terus keris Iya. ini diciptakan banyak itu kan biar ada seninya. Iya, semakin Kalau keris ini makanya seperti sekarang tak ambil contoh Mercy. Mercy ada tipe C180, ada tipe E200, Iya. 220, Mhm. 300, 320, ada tipe S, ada tipe SLK, ada tipe Banyak 2 pintu dan sekali sebagainya. macamnya. Ya kalau umpamanya Mercy hanya tipe 1 aja, orang nggak seneng, akan nggak seneng. Iya. Ya toh, itu contoh juga keris juga gitu, Inggih. banyak tipe, Inggih. banyak model. Nah ini juga Ini kalau menapa Pak? nah, ini keris ini nogo ini ada kayak kakinya ya, Nggih. terus ada kayak ada bawa bola gitu ya. Bawa bola. Kemungkinan ini imajinasinya anu ini nogo dari Cina ya mungkin ya. Gitu ya. Ngapunten yang atasnya menika mustikanya atau pripun Pak? Iya, makanya ini ada Mahkotanya. mahkotanya tetap kurang lebihnya sama, Gitu terus ya. ini ada bolanya, Iya. terus ini ada Menggenggam. kayak iya toh ini mungkin jadi Wih, waktu luar biasa Rek. kalau ada pertanyaan loh kok ada orang Cina pesen keris. Nah, Hmm. pertanyaannya kan ya karena Mojopahit dulu sebelum tercipta itu Raden Wijaya ini Nggih. berteman dengan saudagar Cina atau juga tentara-tentara Cina untuk menjatuhkan Hmm. Kediri. Hmm. Setelah Kediri jatuh kalah, Nggih. nah, setelah itu tentara-tentara Cina ini mabuk. Jadi raja ini sudah bikin bikin skenario. Jadi raja ini setelah menang, jadi orang-orang tentara Cina atau Mongolia dan sebagainya itu dikasih pesta, dikasih cewek, dikasih minuman, mabuk. Setelah banyak yang mabuk, bunuh semuanya, Masya Allah. dibunuh. Nah tinggal satu mungkin itu yang agak sakti atau gimana, kupingnya diiris, melarikan diri. Oke. Akhirnya ada perlawanan lagi ya itu ya kurang lebihnya ya. Iya. Jadi waktu itu terus terciptalah Mojopahit itu. Keris nogo itu kan banyak yang ya. Ini Nggih. lurus ini. Niki Makanya lurus, nggih. Ini lurus tapi dia nogonya mainnya di sini aja. Iya, di sini. Ya, toh. Dimana ini juga pesanan ya. Jadi Nggih. kok beda dengan empu-empu yang lain? Ya karena umpamanya saya empu sampean pemesan. Iya. Dan sampean akan memberikan suatu hadiah atau uang atau sawah dan sebagainya atau ternak. Gitu ya. Oke. Sehingga sang empu ini akan mengiyakan pesanannya si
pemesan, pokoknya dengan harga yang ada kecocokan. Baik, oke. Ya akhirnya dibuatlah, aku umpamanya zaman ngomong, "Ah, saya tolong buatkan logo yang seperti ini tapi di sini aja, enggak di sini." Nah itu kan permintaan dari pemesan ya. Baik, oke. Nah kalau yang sekarang malah antik-antik ya, logonya ada yang tumpuk-tumpuk dan sebagainya, yang Iya. kamardikan itu ya. Ya sebetulnya pakemnya logonya sama, cuma dia maunya logo yang tumpuk ya enggak Iya. apa-apa. Iya. Bebas-bebas aja, yang penting Bagus di seninya gitu ya Pak ya. Tapi untuk mengetahui makna yang di dalamnya kan tetap berbeda gitu Pak. Nggih, terus Oke. tadi logo siluman ya, lah Nggih. ini logo siluman ya. Oke. Oh, ini logo siluman. Ya, ini, Gue. Wih, Yang tadi itu. Ya Allah. Nah ini juga logo siluman, dibuat lurus ya toh. Nggih. Nah ini ekornya sampai sini aja, jadi tidak naik. Ini teman-teman ya, logo siluman. Nah ini logo siluman ini pamornya kelengan. Kelengan. Ya, Gitu ya Pak ya. ini Wih, luar biasa. jadi dia tidak mempunyai ekor sampai ke atas, Hmm. putus ya, sampai sini aja putus. Nggih. Nggih, jelas sekali Pak. Jadi logo siluman ini mempunyai suatu cerita juga ya. Ya. Jadi waktu itu di Penegoro ini kan, kalau membawa logo siluman ini, Belanda ini tidak bisa memegang, Gitu ya Pak ya. walaupun sudah dikepung tapal kuda, Ya. ya toh. Jadi di Penegoro ini sudah tidak bisa lari. Di kanan ini tembok, senjata ini sudah mengarah ke beliau dan kudanya. Oke. Loh, gitu loh. Kudanya diajak nabrak tembok itu loh. Kok ya mau? Itu loh pertanyaan yang susah dijawab sampai detik ini. Gitu ya Pak ya. Ada bekasnya keraton, temboknya jebol itu ada. Oh, masih ada. sampai Masih ada, sekarang. memang nggak nggak direnovasi, Nggih. nggak diperbarui. Nggih. Memang ini biarlah sejarah. Hmm. Prajuritnya Belanda sudah siap senjata semuanya, sudah hitungan mungkin 1, Detikan gitu. hitungan kedua ketiga dia lari. Dan Jadi itu lolos Pak waktu iya itu. jebol. Temboknya keraton ini kan tebel-tebel ya. Iya, Kalau iya, tembok iya. sekarang kan hanya satu boto 10 kali berapa itu ya. 10 kali 15. Dan berikutnya akhirnya difilmkan gitu ya Pak ya. Ya, jebol itu. Nggih. Dan sampai detik ini tidak direnovasi, dibiarkan. Nggih. Dan biarlah membuat sejarah. Makanya Iya Pak. di Penegoro waktu itu susah dipegang. Terus ada pertanyaan, kok bisa dipegang? Nah itu Belanda ini kan orangnya pintar. Iya. Dalam arti pintar itu dia mempunyai politik-politik peperangan, politik-politik untuk membohongin orang, Nggih. untuk membohongin orang. Iya. Dimana Saktinya di situ ya Pak ya. iya, pinter. saktinya membohongi. Saktinya membohongi, di mana orang Indonesia ini harus dipecah belah. Makanya ada pepatah divide et impera. Jadi bahasa Belandanya itu memecah belah. Jadi kalau ada orang sakti, dipanggillah orang sakti jeli untuk bisa mencari kelemahannya. Ya, Nggih. nah, sehingga akhirnya di Penegoro ini diajak perundingan damai. Oke. Nah, setelah damai, dia tidak boleh membawa senjata. Waktu itu ya Pak ya. Ya, Nggih. ya dengan berat hati sebetulnya Diponegoro juga. Ya karena Belanda waktu itu ngomong, nanti saya tidak bawa pistol, semuanya taruh di sini, kita kumpul di ruangan ini. Lah mau nggak mau, dengan bahasa yang halus, akhirnya Diponegoro ya kena bujuk ya, dibohongi tadi. Akhirnya setelah rundingan selesai, mungkin tanda tangan selesai, langsung tidak dikembalikan, langsung di penjara. Diponegoro di penjara. Penjara akhirnya dibuang di pulau-pulau dan mana ya toh. Kalahnya di situ ya Pak ya. Ya, jadi Diponegoro tidak bisa memberontak lah. Karena merasa senjatanya atau piandelnya, atau boleh dikatakan kekuatannya. Jadi seseorang itu ada yang mempunyai, aku bawa ini kok kok berani gitu. Kok kelihatannya beda saya gitu. Gagah, pemberani dan sebagainya, ada seperti itu ya. Oke. Makanya kayak Pangeran
Jenderal Sudirman itu juga gitu ya. Waktu itu dia dipandu ya, atau di kereta apa yang dipandu itu ya, dipinggul itu loh ya. Dia kan digotong. sudah ya, digotong itu sudah dikepung sama Belanda itu. Dikepung, terus dia ini yakin dengan adanya Allah dulu ya, yakin dengan adanya Allah, bahwa dia minta bantuan sama Allah, bahwa saya harus menyelamatkan pasukannya. Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia juga memikirkan prajuritnya. Karena sudah dikepung, dia berdoa. Setelah dia berdoa, terus dia cabut kerisnya. Kerisnya ini dibuang. Kerisnya dibuang? Iya, dilempar ya, atau dilempar ya, bahasanya dilempar. Dilempar, oke. Dilempar, setelah dilempar itu ada gemuruh di langit. Ada gemuruh, ada bledek, ada petir. Ternyata Belanda itu takut dengan petir, Mbak Anu, glodok. Iya. Ya, mungkin lari. Dikira juga dari efeknya ini tadi ya, Pak ya? Ya. Belandanya ini lari, tunggang langgang, begitu lari. Prajurit ini disuruh ngerampas itu, akhirnya ditembakin lagi, langsung ditembak. Ketakutan luar biasa. Ketakutan itu sejarah loh ya. Iya. Itu sejarah yang ngomong. Jadi agak lucu juga itu, Pak ya, momennya. Percaya atau tidak percaya, believe it or not, ya terserah Anda menyikapinya. Tapi ini pun saya bercerita ini sebenarnya saya juga mendengarkan dari sesepuh, atau dari buku-buku ya, atau karena saya dulu juga sering ketemu sama empu-empu lah ya. Karena saya buka galeri ini tahun 2000 kan, setelah itu 2005 baru diakui oleh UNESCO. Setelah UNESCO mengakui, itu banyak pameran di mana-mana. Dadakan pameran di Jakarta, di Jogja, di Solo, di mana-mana. Ya, semakin ya, karena ramai. Biar UNESCO ini uangnya keluar kan begitu. Gitu ya, Pak ya. Tapi sampai detik ini UNESCO belum keluar uangnya. Kayak kemarin nih di UNESCO mengadakan suatu empu-empu ini dikumpulkan se-Indonesia itu untuk berkarya. Diadu lomba. Iya. Jadi di festival. Iya, empu 1 sampai 100 katakan. Ini dikasih bahan. Buato, keris, nogo sosro umpamanya. Ya semuanya membuat nogo sosro. Tapi kan di antara 100 empu ini kan ada pasti yang bagus. Iya. Nah, itu akhirnya juara 1. Terus agak sedikit juara 2, 3. Nah itu yang 1 itu kena anak Surabaya. Gitu ya. Yang kedua, ketiga kena anak Madura. Gitu ya. Madura ini juga bagus-bagus lah ya. Dan dari Madura gitu. Madura ini banyak bibit-bibit empu. Ya toh. Jadi di Madura ini banyak pandi lah katakan. Iya. Jadi kalau dulu itu empu langsung karena empu mempunyai suatu kesaktian. Kalau sekarang ini pandi dulu. Pandi kalau dia sudah bikin banyak, itu pasti ada suatu peningkatan kreativitas ya, atau keahliannya berbeda. Dengan yang membuat 1 dengan yang membuat 100 berbeda. Nah, nanti dia pasti ada peningkatan. Lebih bagus dan lebih bagus. Cuma di Madura ini ya akhirnya gimana ya bahasanya itu, ada tipe jelek, ada tipe sedang, ada tipe bagus. Lengkap berarti. Ada tipe murah, ada tipe sedang, ada tipe mahal. Iya. Tapi kalau yang orang-orang Madura yang tua-tua pasti tetap dia harus mengakuinya bahwa yang tua memang bagus lah. Tapi yang nom-noman ya juga bagus. Yang kamardikan ya yang bagus ya ada banyak. Tapi ya pasti jelas harganya beda. Iya. Pasti. Kalau dari segi harga itu mengikuti, menyesuaikan gitu. Iya. Oh iya, ini Nogoliongnya ada di toko ini ya. Nggak apa-apa, disampaikan narasi aja, Pak. Nogoliong itu adalah nogo dari Cina ya. Nogoliong dari Cina. Iya, jadi namanya itu dari Cina dan mungkin dulu pemesannya juga orang Cina yang mempunyai kuasa di sini ya, di Jawa ya. Iya, oke. Di mana
model naganya seperti naga-naga Cina, jadi ada sungutnya. Oh, ada jadi kurang lebihnya seperti itu. Iya. Nogonya itu berbeda dengan naga yang ada di Jawa atau di Indonesia. Itu ada luk pinten. Ya itu tadi kalau itu ada luk ya. Ada luknya. Ada luknya, tapi ya itu tadi tetap tergantung orangnya yang mau pesan mau pakai lu apa enggak ya. Nggih. Oke. Nogo liong Ya. dari Cina. Ya mungkin untuk ini kita membabar nogo. Saya tutup Ya. dalam arti kalau mau yang ini enggak apa-apa ini. Ini kok nopo, Pak? Wih, Nah ini ini istimewa ini sekali. keris saya ini apa Ageman. ya boleh dikatakan yang mempunyai Simpenan. sejarah yang sangat panjang. Masa. Lah ini ada nogo, Nggih. ada suwiwi, ada telali gajah. Telali Ya, gajah. jadi ini kalau digambarkan itu ya ini ada nogo, ada gajah, ada burung. Jadi ini satu keris ada 3 binatang. Ada nogo, ada gajah, ada burung. Nah ini kalau dibaca kan nogo, gajah, burung kan tidak enak. Jadi ini dibaca peksi nogoliman. Peksi nogoliman. Iya, jadi peksi itu burung, nogo tetap, gajah itu liman. Oke. Tapi kalau diartikan ya tadi ya satu-satu, nogo ada, gajahnya ada, burungnya ada. Nah ini kalau dibaca itu kan peksi nogoliman kan lebih bagus gitu. Itu nggih. Image-nya lebih indah namanya, lebih itu indah. lebih peksi nogoliman. Nggih. Nah kalau ada orang saya ini pakai nama nogo gajah burung, ya terserah, hanya seseorang ya toh. Jadi ini ada kelihatan beberapa motif nih. Selain 3 tadi, Pak, menika yang di atas menika nopo, Pak? Ya ini kan ini ada ekornya. Ekornya nggih, Pak. Ada ini ya ini motifnya ini emas nggih, Pak. iya ini yang saya pamerkan di sini semuanya itu emas ya. Oke, nggih. Ya sedikit menjelaskan karena yang ini memang keris-keris saya yang di rumah ini keris-keris pilihan ya. Iya, Yang istimewa. saya simpen saya mencari bergerilya atau maksudnya prosesnya ya, Pak. Iya, saya tahun 2000 ya. Sekarang kan sudah 23 tahun ya. Nggih. 23 Masa tahun. selama 23 tahun saya enggak punya keris-keris yang bagus kan enggak mungkin. Pasti ya. Nggih. 1000 Saya keris. simpen yang bagus-bagus ya. Nggih. Dan ngapunten, Pak, yang baru saja kita review itu kan nogo-nogo semua tadi ya, Pak ya. Ya. Ini kok dimaharkan atau pripun, Pak? Ya semuanya itu dimaharkan. Oh, semua dimaharkan, gitu. Cuma yang ini kan gading ya. Ya ini memang saya dapat dari Raja Bali ini. Ini kok warangkanya gitu. Iya. Dari Ini gading. rangka dari gading, ini perak. Terus ini permata-permata dan sebagainya ya kan. Nah ini saya dapat dari Raja Bali, di mana Raja Bali ini anaknya sudah di luar negeri semuanya, dan beliau ini mau mendito, jadi mau jadi resi, boleh dikatakan mau jadi bedanda gitu, bedanda mau menjadi orang tua lah. Bedanda itu kalau di Jawa seperti kiai gitu ya, resi, kiai ya, jadi orang yang sudah meletakkan keduniawian. Baik. Jadi dia sudah tidak memikirkan uang, tidak memikirkan kekayaan, tidak memikirkan benda, rumah dan sebagainya, mobil, semuanya dilepaskan. Dia lebih kepada pencipta. Oke. Jadi itu adalah orang-orang pilihan ya, dimana dia ingin mendito. Jadi dalam arti itu ingin menyatukan kepada alam dan sang pencipta. Jadi dia ingin mengosongkan pikirannya, dia ingin menebus dosanya, dia ingin diterimalah dengan sang pencipta. Ya sebetulnya manusia memang harus seperti itu, enggak? Iya. Semuanya itu. Tapi nggak semua mampu, Pak. Iya. Jadi manusia itu pasti mempunyai sejarah yang kelam lah. Iya. Sejarah yang nggak baik lah. Nah, kalau orang ini mengakui kesalahannya dan dia mau
bertobat dan dia mau menyadari kesalahannya itu, dia mendito ya, dalam arti itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Kalau orang Islam itu katakan pergi umroh, haji dan sebagainya, itu ya sebetulnya dia menebus dosa ya. Makanya kalau kemarin saya umroh itu alhamdulillah ada suatu gambaran lah. Ada suatu, ya saya menikmati, saya pergi umroh itu menikmati dalam arti itu saya sudah meninggalkan bisnis keris saya, bisnis akik saya, bisnis antik saya. Saya melupakan teman-teman saya, teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah yang biasanya chatting-chattingan, tak tinggalkan semuanya. Dan saya di sana menebus dosa. Dalam arti itu nyaman saya. Saya sholat di sana itu merasakan hati saya itu tenang benar. Karena saya tidak memikirkan duniawi, saya tidak memikirkan sepeda saya rusak apa enggak, saya tidak memikirkan mobil saya tidak memikirkan rumah saya bocor apa enggak. Saya di sana tujuannya sholat, lebih fokus. Iya, gitu jadi ya, ternyata di sana memang beda, enak kalau dibuat sholat. Makanya saya kemarin tuh bulan 8 itu mau umroh lagi ya toh. Ya karena ada kebutuhan keluarga yang memerlukan uang itu ya tak kasihkan. Jadi tak undur, mungkin besok puasa aja saya mau berangkat lagi. Mudah-mudahan ya karena lancar Pak. Saya merasa saya sholat di sana kok lebih enak ya. Iya. Bukannya sholat di rumah atau di masjid nggak enak, tidak. Karena kalau di sini saya masih memikirkan keris saya, atau saya masih memikirkan orang-orang yang membawa lari uang saya, membawa keris saya. Kadang-kadang terlalu banyak pengganggunya Pak. Iya, saya itu sebetulnya ingin melupakan itu semua. Tapi yang namanya manusia iya. Tapi saya di Arab, saya bisa melupakan itu semuanya. Gitu. Jadi saya tidak memikirkan, waduh saya dibohongin orang, uang saya dibawa lari orang, keris saya dibawa lari orang. Tidak pernah saya mikir itu, tenang bener gitu. Jadi makanya seperti hilang gitu ya. Kepingin umroh. Makanya banyak orang kaya itu umroh terus itu, ternyata di sana ada kenikmatan tersendiri. Kenikmatan tersendiri lah. Ya kalau saya sih sebetulnya kepingin sholat di rumah sama di masjid yang benar-benar melupakan itu semuanya, itu kepingin. Banyak gangguannya. Yang namanya manusia, saya harus mengakui bahwa dunia ini setannya lebih banyak lah. Baik. Ya bukannya di Arab tidak ada setan ya, tapi sebenarnya di Arab setannya berkurang. Setannya berkurang. Iya. Kembali lagi yang ke ini ya Pak tadi ya, keris. Apa namanya Pak tadi Pak? Peksi Nogoliman. Peksi Nogoliman menika sudah di Pak Agus berapa tahun Pak tadi Pak? Kurang lebih mungkin bisa 15 tahunan. 15 tahunan ya. Keris saya tahun 2000 sampai sekarang kok bagus-bagus ya. Dalam arti bagus-bagus itu memang saya mencari gerilya kemana-mana, menyeleksi dan sebagainya, dan yang menurut saya bagus ya. Ya seperti ini menurut saya bagus, tapi kalau ada orang ini jelek ya itu haknya seseorang. Bagus nih Pak. Tapi kan saya tetap akan menerima masukan dari orang-orang. Iya. Saya ngomong bagus enggak boleh saya kamu harus bagus enggak. Iya. Jadi terserah orang ngomong jelek, itu haknya seseorang. Iya toh. Itu saya simpen di rumah. Dan saya ini dulu dapat keris ya dari orang kaya-kaya. Ya punya sejarah lah, dalam sejarah di mana ya punya sejarah enggak bisa saya ceritakan ya, yang jelas. Yang pasti panjenengan menika kan pemburu ya Pak ya. Ya banyak ya yang sudah ditawar-tawar banyak. Pak, selama 15 tahun kurang lebih nggih. Memang mboten maharin gitu Pak. Oh iya, semuanya saya maharkan. Oh gitu ya. Saya jual ya bahasanya sekarang ya jual. Saya maharkan. Tapi kalau memang berjodoh ya saya kasihkan. Oke, berarti kalau ini dimaharkan. Belum ya, karena saya juga boleh dikatakan pemerhati, atau saya juga suka benda ini kan gitu. Semua perawat juga. Jadi kalau saya itu
mau melepas barang yang bagus-bagus menurut saya ya. Iya. Kok eman gitu. Karena Eman. saya kan punya banyak. Iya, sayang gitu yang ya. lainnya aja lah kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau harganya cocok ya. Sebetulnya ini sudah dibeli sebetulnya miliar ini waktu itu. Gitu ya Pak ya. Cuma mediatornya ini mintanya separuh. Hmm. Jadi saya tidak setuju dengan permintaannya dia. Gitu ya. Saya maunya sih harga jual dikurangi modal, ketemu untung dibagi dua enggak apa-apa. Oke. Jangan harga jual langsung dibagi dua kan, enggak bener kan? Iya. Katakan ini harganya saya beli X. Oke. Terus ditawar orang XX. Nah, dia minta X. Ya kan nggak bisa. Ya maunya atau XI ya, atau XI. X ini dikurangi I, ketemu untung dibagi dua lah. Nggak apa-apa. Itu yang gitu. paling adil itu Pak. Ya kan menurut saya kan begitu. Nggak apa-apa. Sebetulnya saya itu manut-manut aja toh. Tapi cuma ya jangan terlalu serakah lah. Saya itu fleksibel, dalam arti fleksibel itu maunya mediator ini apa ayo. Tapi ya jangan terlalu serakah. Karena kadang-kala mediator ini mengikuti mediator perkelenian itu loh. Mediator perkelenian itu kan sing biasanya jual samurai, merah delima, pring peduk, kantong macan, Gitu ya, ya. rantai babi itu kan perkelenian ya. Oke. Jadi itu mesti mintanya itu paruan. Jadi umpamanya laku sekian. Rata-rata konsepnya dari mereka seperti Iya, jadi ada konsep mediator dari perkelenian. Jadi maunya paruan. Ya umpamanya laku 2 miliar ya 1 miliatan. Ya itu perkelenian. Iya, perkelenian. Kan. Memang saya akan bercerita apa adanya. Iya, baik. Apa adanya. Ya mungkin itu dulu ya. Oke Pak, terima Nanti kasih. kita lanjut ke Singobarongnya. Monggo. Ya saya terima kasih kepada pemirsa atau anak-anak muda atau masyarakat Indonesia atau ASEAN atau luar negeri. Baik. Pertama-tama saya minta maaf apabila saya ada salah-salah kata atau tidak sopan atau tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya minta maaf dengan hati yang paling dalam, saya minta maaf. Dan saya akan memberikan petua kepada anak-anak muda, hargailah budaya, hargailah warisan nenek moyang kita. Di mana keris ini mempunyai suatu sejarah yang panjang, mempunyai suatu cerita, di mana cerita ini sangat masuk akal dalam arti. Dan semoga yang melihat film ini diberi keselamatan, diberi kesehatan, Amin. diberi panjang umur, diberi rezeki, diberi keluarga yang bahagia dan tambah sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Matur nuwun Pak Agus atas penjelasannya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat teman-teman yang masih banyak menggali atau sama-sama belajar ya. Nah, ini tadi baru saja disampaikan oleh beliau Pak Agus Kris dari kota Surabaya, Jawa Timur ya. Beliau sekali lagi adalah salah satu kolektor keris terbanyak di kota Surabaya ya. Selain di sanggarnya ini, kita informasikan lagi teman-teman juga bisa melihat di tokonya, yaitu di DTC Mall ya, di lantai pinten Pak? Lantai 4A nomor 3. Lantai 4A nomor 3 ya, DTC Wonokromo Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa update-update lagi di lain kesempatan ya, karena ini waktunya sudah cukup berbatas ya. Kita mohon diri dulu. Sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan teman-teman yang suka dengan video ini selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.